hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Kembali saya menyapa saudara di channel YouTube Marganda Sialagan. Pesan courage message kita hari ini, kita merasakan tenang hanya di dalam Allah saja. Orang pengen mencari ketenangan, mau kemana? Mau cari ketenangan dulu, kemana? Ke pantai. Enak, ternyata di sana banyak orang. Gimana bisa tenang, ribut? Kemarin hari Minggu kami ke Pelabuhan Lama di Sibolga, pengen menikmati keadaan alam di sana. Sore indah sekali, ombak yang sangat indah dan tempat duduk yang bagus di keramik. Begitu sampai ke sana, semua tempat duduknya basah. Orang mandi, setelah mandi duduk di situ, gimana kita bisa duduk lagi? Udah basah semua, air laut. Kita tidak mendapatkan ketenangan. Jalan semua sempit, banyak orang. Akhirnya orang cuek saja, foto selfie, cuek. Tahu. Nah, kita mendapatkan ketenangan ternyata bisa diganggu orang. Gimana kita mendapatkan ketenangan? Mau pergi ke gunung, ada binatang buas, ada ular, gimana? Ya, pokoknya di daerah-daerah sepi ada saja orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang merampok lah, yang mengancam, menodong. Hanya dekat Allah saja. Katakan hanya berarti tidak ada yang lain. Hanya dekat, hanya berarti satu-satunya cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu ada di dalam Tuhan. Dunia banyak menawarkan ketenangan supaya tenang, pergi ke puncak, enak sekali. Tiba-tiba kedengaran ada bom, akhirnya buyar semua, lari kocar kacir, pergi ke daerah pegunungan, indah sekali hawa pegunungannya. Wah, pemandangannya indah, tiba-tiba gunungnya meletus, ketakutan, lari, enak pinggir pantai memandang. Tiba-tiba kita lihat lautnya kok semakin surut, ternyata tsunami. Mau kemana kita lari? Sebuah lirik lagu yang menyampaikan tentang kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah kepada sabda Allah. Daud merasakan ketenangan hanya dekat Allah saja. Semakin dia perhatikan kekayaannya bisa terbang. Bukti anaknya menuliskan itu. Kekayaan makin kau lihat bisa terbang itu, karena artinya bisa dirampas orang lain. Orang lain mungkin terpikat, cantik sekali, kapan tidak menjadi milikku. Muncul keinginan untuk mencuri, muncul keinginan untuk merampok, karena bersandar tenang kalau punya harta. Dan sudah berpikir, kalau sudah PNS nanti aku bisa tenang. Ternyata begitu PNS tantangannya ada banyak. Pengen punya usaha, takut gugur. Pengen punya kapal, kapalnya tiba-tiba hantam badai dan pecah di tengah laut. Kapalnya menghantam karang dan pecah. Pengen punya usaha, rupanya tiba-tiba saham anjlok. Pengen punya usaha, banyak cara-cara yang dibuat untuk kita terpikat, tetapi akhirnya bisa membuat orang tidak bisa menaruh harapan lagi. Sekarang apa yang membuat saudara tenang? Tenang punya harta, tenang punya kekayaan, tenang punya pekerjaan, tenang punya jabatan. Ada waktunya jabatan bisa diambil. Orang punya jabatan sekarang bisa ketakutan. Kenapa? Waktu nanti jika dia dicopot dari jabatannya, bagaimana? Supaya bertahan jabatannya, apakah harus setor atau bagaimana? Nah, ini ya berita-berita menggemparkan masalah-masalah yang terjadi silih berganti. Tapi semua itu untuk menjadikan kita, apa yang membuat kita tenang. Ada orang yang punya pekerjaan, dia berjanji kalau saya punya pekerjaan, saya akan tenang. Tetapi begitu dia punya pekerjaan, dia tidak tenang. Kenapa? Setiap malam dia diganggu, ditelepon untuk bisa menghadiri sesuatu, tidak tenang. Jangan saudara berpikir bahwa sekarang seorang yang dulu di pemerintahan bisa tenang, belum tentu tenang mereka. Karena ada kalanya dengan ketakutan dengan kapan tidak KPK turun untuk mensidak, untuk memeriksa keuangan, kapan tidak turun kepolisian. Jangan berpikir seorang presiden bisa tenang. Presiden itu juga bisa menghadapi tantangan, yaitu apa? Sering diganggu masyarakat, diganggu dengan berita-berita di televisi. Ketenangannya bisa dirampas. Dan Yesus memberikan ketenangan bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Ketenangan yang diberikan dunia itu hanya semu dan sementara. Tapi yang diberikan oleh Allah, ketenangannya itu ketenangan yang kekal, yang tidak biasa dirampas. Perasaan tenang berarti ada perasaan yang ketakutan, perasaan yang banyak pelajaran hidup ini kita dapatkan supaya kita mau mengambil
sesungguhnya hanya Dia saja tempat kita perlindungan, bersama Dia saja kita tenang. Masihkah saudara masuk cari yang lain? Kalau ada pernah saudara nonton iklan, adakah yang lebih bagus dari hit? Tidak ada. Nah, arti pakai hit. Nah, sekarang saya berkata kepada saudara, apakah ada yang lebih tenang lagi selain bersama dengan Tuhan? Saya berani berkata, tidak akan kita dapat ketenangan di luar Dia. Ada orang yang kaya, sudah punya banyak harta, dia takut mati karena tidak, kalau mati apakah dia masuk surga? Dia takut hartanya nanti pindah ke tangan orang tidak tepat. Ketakutan muncul. Saya pernah melihat seorang ibu sudah nafasnya tinggal di sedikit lagi, tapi dia masih berkata, mantasku, dia rampok yang satu. Dia takut tasnya dirampas sama anaknya, dicolong sama anaknya. Ketakutan begitu masih muncul sementara dia umat. Ketakutan yang muncul dalam diri seorang buat orang yang tidak tenang. Ketakutan harus kita singkirkan, ketakutan harus kita tanyakan, kita lawan, kita singkirkan itu. Pesan ini akan kita bahas pada selanjutnya, bagaimana kita belajar kuat mengalahkan ketakutan, karena sungguhnya itu akan menyempit, akan merusak ketenangan dari Allah. Karena sungguhnya ketakutan itu akan membuat kita tidak merasakan ketenangan dari Allah. Hari ini biar ketenangan dari Allah mengubahkan mindset kita, merasakan bahwa kita hidup kita, membuat kita merasakan nyaman bahwa hidup ini dijamin oleh Tuhan sampai kekalan dan jaga sempurna. Daud menyuruh Yedutun untuk menyanyikan lirik-lirik ini menjadi sebuah pujian yang disampaikan kepada Allah. Daud mendeklarasikan kepada orang-orang, kepada masyarakat, kepada rakyatnya, kepada keluarganya yang mendengar pujian ini, mendengar lirik ini disampaikan, bahwa kita akan mendapatkan ketenangan hanya di dalam Allah saja. Dialah yang menjamin keselamatan. Jadi Daud mau diserang siapapun, sekalipun anak yang menyerang dia tidak kehilangan harapan, dia tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Begitu banyak juga Mazmur tetap diingatkan oleh Daud, selama dia diserang musuh, selama dia dikejar-kejar Saul, selama dia dikejar oleh anaknya, dia tetap menaikkan Mazmur kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu dia merasakan tenang hanya dalam Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan ketenangan. Dia mendapatkan garansi hidup tenang di dalam Tuhan. Apa yang menjamin saudara tenang? Asuransi kah? Saya dengar baik, asuransi sekarang banyak mengalami tantangan. Ada asuransi yang mulai goyah, ada asuransi yang tumbuh, ada asuransi yang mulai dipermainkan oleh agensinya. Hari ini ketenangan kita bukan karena asuransi yang menjamin 10 tahun. Saya juga begitu banyak syaratnya, pintu-pintu dilalui untuk bertemu Tuhan, untuk mendapatkan jaminan keselamatan, tenang kepada Allah, untuk menjamin jaminan perlindungan, ketenangan daripada Allah. Tidak butuh banyak pintu yang harus dilalui, saudara hanya bisa melaluinya. Satu, buka hati untuk menerima Yesus tinggal dalam diri kita, ketenangan yang daripada Dia bisa berkuasa menuntun kita, menjaga kita. Yang dia tidak mudah digoyahkan oleh berita-berita, tidak mudah dilemahkan oleh keadaan-keadaan yang terjadi. Kita merasa aman, nyaman di tangan Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Dia dan mari merasakan tenang daripada Allah. Dia menjamin semua yang kita inginkan, keselamatan yang kekal. Dia akan membawa menuntun kita. Dan biarlah pesan ini menjadi sebuah momen menggerakkan hati kita untuk mau melihat hanya Tuhan saja jaminan keselamatan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan saja yang menjamin kita tenang, bahwa kita bisa merasakan sejahtera. Dan hidup ini hanya di dalam Dia saja. Kiranya pesan ini menguatkan setiap orang yang mendengarnya. Saudara diberkati, beritakan pesan ini kepada orang lain. Biar ini menjadi sebuah pesan yang meneguhkan orang-orang. Saudara bisa merasakan ada sukacita daripada Tuhan. Terima pesan ini dan kita yakin saudara diberkati, dibuat oleh Tuhan. Tenanglah, jangan